Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, terdiri dari Adinda Zulhidayatul Zariyah, Dinda Ayu Lestari, Fitri Adijaya, dan Lula Juliana. Pada kali ini, kelompok kami berkesempatan untuk mempresentasikan tentang koperasi. Koperasi yang kami pilih adalah Kredit Union Daya Lestari, tempat pelayanan Balikpapan. Berada di Jalan Jenderal Sudirman, RT 19 nomor 26B, Kelurahan Damai Bahagia, Kota Balikpapan. Berikutnya materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama pengertian CU, yang kedua visi dan misi, yang ketiga struktur organisasi pengurus dan pengawas, yang keempat kegiatan, dan yang kelima produk. Koperasi kredit atau kredit union atau biasa disingkat CU adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggotanya, dan yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya sendiri. Kredit Union Daya Lestari atau CU ini didirikan pada tahun 2001 yang resmi memperoleh badan hukum pada tanggal 4 Juni 2001 di kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan jumlah anggota 113 orang dan jumlah aset 2,3 juta. Kini Kredit Union Daya Lestari sudah berkembang sampai ke seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk salah satunya Kredit Union Daya Lestari yang ada di Balikpapan, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Visi dan misi Kredit Union Daya Lestari. Visinya menjadi lembaga pemberdayaan berbasis komunitas yang sehat, aman, dan lestari. Misinya meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan. Slogannya, Lestari CU-ku, Berdaya Hidupku. Untuk yang selanjutnya ada struktur organisasi pengurus dan pengawas periode tahun 2019 sampai 2021. Kegiatan Kredit Union Daya Lestari. Kegiatan Kredit Union Daya Lestari adalah melakukan simpan pinjam dan pemberdayaan anggota atau budidayakan, menabung serta memberdaya diri melalui tabungan. Kemudian ada sumber dana koperasi yang terdapat sumber dana dari anggota itu sendiri dan sumber dana yang dikelola dengan metode simpan pinjam. Produk Kredit Union Daya Lestari. Yang pertama ada SRI atau Solidaritas Rawat Inap. SRI adalah bentuk solidaritas sesama anggota KSP Kredit Union Daya Lestari yang bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga dari anggota yang mengalami rawat inap atau opname karena sakit maupun karena melahirkan di rumah sakit atau puskesmas. Ketentuan SRI sebagai berikut. Yang pertama, iuran SRI 20.000 per anggota per tahun. Yang kedua, pembayaran iuran bagi anggota lama dilakukan paling lambat 31 Januari setiap tahunnya dan staf berwenang menarik sinata untuk iuran SRI apabila belum disetor hingga 31 Januari. Yang ketiga, anggota baru wajib menyetor SRI saat masuk menjadi anggota. Yang selanjutnya ada klaim SRI sebesar 50.000 per hari maksimal 5 hari dalam 1 tahun. Produk yang kedua ada Happy DL. Happy DL adalah simpanan untuk persiapan hari raya dan upacara keagamaan. Ketentuan Happy DL yang pertama, simpanan awal minimal 150.000 disetor secara tunai atau dengan cara mengajukan pinjaman progresif. Yang kedua, saldo minimum setelah penarikan 50.000. Yang ketiga, saldo minimum yang tidak diperhitungkan bunga sebesar 150.000. Yang keempat, bunga simpanan Happy 5% per tahun dibukukan setiap akhir bulan. Yang kelima, bunga Happy dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang selanjutnya ada biaya administrasi buka rekening, ganti buku yang rusak atau hilang, dan penutupan rekening sebesar 10.000. Produk yang ketiga ada simpanan saham. Simpanan saham adalah simpanan kepemilikan yang terdiri dari simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah dan simpanan wajib sebesar 30.000 rupiah per bulan dan disetor setiap bulan. Biaya mengganti buku yang rusak atau hilang 10.000. Simpanan saham tidak boleh ditarik selama masih menjadi anggota CU Daya Lestari.
Bila anggota meninggal dunia, saldo simpanan akan diserahkan kepada ahli waris yang sah yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dari yang berwenang. Balas jasa simpanan saham dibukukan langsung ke simpanan saham setelah rapat anggota tahunan. Jika anggota meninggal dunia, simpanan saham dilindungi oleh jalinan Puskopdit BKCU Kalimantan. Yang terakhir, hak-hak anggota antara lain mendapat balas jasa simpanan, dapat mengajukan pinjaman atau kredit, dan simpanan saham yang dilindungi oleh jalinan BKCU Kalimantan. Simpanan pemuka atau yang bisa disebut pensiun muda pensiun kaya. Yang pertama, produk pemuka dirancang khusus sebagai wadah atau tempat untuk berinvestasi jangka panjang dengan penawaran balas jasa yang sangat kompetitif. Yang kedua, setoran awal minimal 1 juta rupiah dan kelipatan 1 juta rupiah Anda sudah dapat memiliki investasi yang sangat menarik. Yang ketiga, penabung pemuka hanya anggota CU Daya Lestari. Yang keempat, dengan sekali menyetor perhitungan bunga majemuk investasi ini akan berkembang hingga 80% lebih dalam jangka waktu 5 tahun. Yang kelima, peluang investasi ini sangat cocok untuk pendidikan. Simpanan auto DL. Yang pertama, simpanan auto DL berbentuk buku. Yang kedua, setoran awal minimal 1 juta rupiah disetor secara tunai atau dengan cara mengajukan pinjaman progresif. Yang ketiga, penambahan saldo simpanan auto DL dapat dilakukan melalui pinjaman progresif. Yang keempat, saldo minimum setelah penarikan Rp100.000. Yang kelima, saldo minimum yang tidak diperhitungkan balas jasa simpanan sebesar Rp500.000. Yang keenam, setoran minimal setiap bulan Rp100.000. Yang ketujuh, biaya administrasi membuka auto DL atau mengganti buku yang rusak atau hilang sebesar Rp10.000. Yang kedelapan, balas jasa simpanan auto DL diperhitungkan berdasarkan keputusan pengurus. Yang kesembilan, auto DL dapat ditarik oleh perantaraan orang lain dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai dari pemilik rekening. Yang terakhir, simpanan ini dipadankan dengan pinjaman auto DL. Simpanan tas atau tabungan anak sekolah. Yang pertama, tas adalah simpanan harian orang tua atau wali yang diperuntukkan bagi anak sekolah dan prasekolah. Yang kedua, penabung tas adalah anggota CU Daya Lestari. Yang ketiga, simpanan awal minimal Rp10.000. Yang keempat, saldo tas yang kurang dari Rp25.000 oleh sistem tidak diperhitungkan balas jasa. Yang kelima, setoran minimal Rp10.000. Yang keenam, biaya administrasi membuka rekening tas atau mengganti buku yang rusak atau hilang sebesar Rp10.000. Yang ketujuh, penyetoran tas boleh lebih dari 1 kali dalam sebulan. Yang kedelapan, balas jasa simpanan tas berdasarkan keputusan pengurus. Yang kesembilan, waktu kontrak minimal 6 bulan dan maksimal 12 bulan, serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Yang kesepuluh, penarikan sebelum jatuh tempo dikenakan penalti 5% dari jumlah yang ditarik. Simpara atau simpanan harian. Yang pertama, simpanan awal minimal Rp50.000. Yang kedua, saldo simpanan yang kurang dari Rp50.000 oleh sistem tidak diperhitungkan balas jasa. Yang ketiga, biaya administrasi membuka simpanan atau mengganti buku yang rusak atau hilang sebesar Rp5.000. Yang keempat, balas jasa simpanan berdasarkan keputusan pengurus. Yang kelima, balas jasa simpanan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar atau perekonomian, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Perubahan balas jasa akan dituangkan dalam keputusan pengurus dan diumumkan secara luas kepada anggota. Yang keenam, penarikan simpanan dapat dilakukan setiap jam kerja. Yang ketujuh, penarikan simpanan di atas Rp50 juta harus diberitahukan paling lambat sehari sebelumnya. Yang kedelapan, simpanan tidak boleh ditarik dengan perantaraan orang lain, kecuali dengan surat kuasa bermaterai dari yang bersangkutan,
serta memperlihatkan KTP asli dari si pemberi dan si penerima kuasa yang masih berlaku. Yang kesembilan, bila penabung meninggal dunia, simpanan siparan yang bersangkutan akan diberikan kepada ahli waris yang sah. Yang terakhir, siparan tidak dilindungi oleh jalinan. Produk selanjutnya adalah Sinata atau simpanan dana lestari. Simpanan dana lestari adalah simpanan setara saham yang tujuannya membangun aset dana hari tua dan pensiunan Anda yang merupakan tabungan investasi dan mendapat perlindungan bagi anggota yang aktif untuk tabungan dan pinjamannya, serta dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman bagi anggota yang ingin meminjam sejumlah dana untuk keperluan sehari-hari. Syarat-syarat membuka tabungan Sinata: yang pertama, penabung Sinata hanya untuk anggota CUD Lestari. Yang kedua, simpanan awal minimal sebesar Rp150.000. Yang ketiga, setoran minimal setiap bulan sebesar Rp30.000. Biaya pengganti buku yang rusak atau hilang sebesar Rp10.000. Saldo Sinata yang kurang dari Rp100.000 oleh sistem tidak diperhitungkan balas jasa. Yang keenam, ada saldo besar atau saldo aman sebesar Rp100 juta. Dan yang terakhir, balas jasa Sinata diperhitungkan berdasarkan keaktifan anggota itu sendiri dan berdasarkan keputusan pengurus. Simpanan Wedding DL atau simpanan pesta pernikahan. Syarat-syarat untuk membuka tabungan simpanan Wedding DL: yang pertama, setoran simpanan awal minimal 1 juta disetor secara tunai atau dengan cara mengajukan pinjaman Wedding DL. Yang kedua, saldo minimum setelah penarikan sebesar 100.000. Yang ketiga, saldo minimum yang tidak diperhitungkan balas jasa simpanan sebesar 500.000. Yang keempat, anggota dibebaskan dari biaya administrasi membuka rekening dan administrasi bulanan. Yang kelima, penggantian buku yang hilang, rusak, atau tutup rekening sebesar 10.000. Yang keenam, balas jasa simpanan Wedding DL diperhitungkan berdasarkan keputusan pengurus. Yang ketujuh, balas jasa simpanan Wedding DL sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar atau perekonomian. Yang kedelapan, Wedding DL tidak dapat ditarik oleh perantara orang lain kecuali dengan surat kuasa bermaterai dari pemilik rekening. Dan yang terakhir, simpanan Wedding DL dilindungi jalinan. Selanjutnya ada simpanan Siwita atau simpanan wisata rohani. Syarat-syarat untuk membuka tabungan Siwita ini: yang pertama, simpanan awal Siwita minimal 1 juta disetor secara tunai atau dengan cara mengajukan pinjaman progresif. Yang kedua, penambahan saldo Siwita dapat dilakukan melalui pinjaman progresif. Yang ketiga, saldo minimum setelah penarikan sebesar Rp100.000. Yang keempat, saldo minimum yang tidak diperhitungkan balas jasa simpanan sebesar Rp150.000. Yang kelima, biaya administrasi membuka atau mengganti buku Siwita sebesar Rp10.000. Yang keenam, balas jasa Siwita bersifat kompetitif. Dan yang ketujuh, anggota yang pernah menarik Siwita baru dapat melakukan penarikan Siwita berikutnya setelah minimal 12 bulan mengendap. Dan yang terakhir, jangka waktu mengendap semenjak buka rekening Siwita minimal 12 bulan. Selanjutnya, simpanan nguyok atau simpanan untuk keperluan darurat. Setoran pertama sebesar Rp150.000, setoran bulanan minimal Rp100.000. Penarikan nguyok dapat dilakukan dengan menunjukkan surat pemberhentian hubungan kerja (PHK), surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan dan pimpinan agama jika mengalami musibah dan atau keterangan rawat inap dan rumah sakit. Penarikan nguyok tidak dapat diwakilkan kecuali bila anggota yang bersangkutan dalam kondisi sakit keras dan atau kena musibah dengan ketentuan menyertakan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai. Jika penabungnya meninggal dunia, maka penarikan dilakukan oleh ahli waris yang sah. Saldo minimal sebesar Rp100.000. Simpanan nguyok tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman. Simpanan nguyok hanya khusus untuk anggota dan keluarga batihnya. Penutupan buku rekening dikenakan biaya administrasi sebesar Rp10.000. Nguyok tidak dapat diikutsertakan dalam jalinan atau jaminan perlindungan Kalimantan BKCU Kalimantan. Kemudian yang terakhir, bila meninggal dunia, maka saldo simpanan nguyok akan diserahkan kepada ahli waris yang sah. Dari semua produk pada CUD Lestari tersebut, tidak ada yang lebih diunggulkan karena semua tergantung pada kebutuhan anggota dengan memilih produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya tersebut.
Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.